selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yaitu tentang PMS atau penyakit menular seksual. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Octavianus, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Semester 6. Sini yaitu presentasi dalam tugas mata kuliah pendidikan Kesmas Informasi. Bila kita mulai saja, supaya tidak berlama-lama, yaitu penyakit menular seksual. Nah, apa sih penyakit menular seksual itu? Penyakit menular seksual yang disebabkan yaitu oleh kebelet atau ngebet, yaitu adanya suatu dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, dimana faktor ini faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu tidak memiliki nama agama. Yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga adalah pergaulan bebas. Yang keempat adalah praktek pelacuran. Yang kelima adalah kondisi rumah tangga. Dan yang keenam adalah penyalahgunaan alat kontrasepsi yang mudah diperoleh, seperti kita dapatkan sekarang, seperti di Indomaret sangat mudah sekali kita dapatkan, dan di lain tempat sebagainya. Kemudian penularan penyakit seksual itu bisa melalui hubungan seksual. Yang pertama bersifat genitogenital, itu alat kelamin dengan alat kelamin. Kemudian yang kedua oral genital, itu alat kelamin dengan mulut. Yang ketiga ada anal genital, alat kelamin dengan anus. Kemudian apa jenis penyakit dan penyebab PMS itu sendiri? Yaitu ada herpes, ada kondiloma acuminata, ada AIDS, ada uncus mumle atau bolok, yaitu yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada vaginitis, ada uretris atau radang saluran kencing, yaitu disebabkan oleh protozoa. Kemudian ada keputihan atau candidosis, itu yang disebabkan oleh jamur seperti tufa pada oncom atau tempe. Kemudian ada gonore, sifilis, dan granula myinale, bakteri Klebsiella granulomatis, limfogranuloma venerum, bakteri Chlamydia trachomatis, itu yang disebabkan oleh bakteri atau kuman. Kemudian ada pediculus pubis yang disebabkan oleh parasit, yaitu atau kutu pada alat kelamin. Kemudian gonore. Apa sih gonore itu? Gonore atau kencing nanah merupakan penyakit yang mempunyai intensitas tinggi di antara penyakit menular seksual lainnya. Penyebab gonore itu adalah kuman gonorrhoeae. Gejala klinis yang terjadi pada laki-laki yaitu keluhan berupa rasa gatal, panas di daerah uretra atau saluran kemih, keluar tubuh atau nanah dari ujung uretra yang kadang disertai darah dan nyeri waktu ereksi. Kemudian ada demam yang timbul benjolan yang rasanya nyeri dan panas pada daerah perineum atau sekitar kemaluan atau selangkangan. Kemudian terjadi pembengkakan pada daerah frenulum dan nyeri bila ditekan. Kemudian ada sering kencing dan terasa nyeri. Kemudian yang terjadi pada perempuan itu keluar tubuh atau nanah dari vagina dan volume lebih banyak. Kemudian rasanya nyeri pada punggung bawah perut bagian bawah. Kemudian ada daerah labium mayor, nampak kemerahan, bengkak dan nyeri apabila ditekan. Kemudian ada rasa nyeri pada saat berjalan dan suka duduk. Kemudian menstruasi yang tidak teratur. Akibatnya dari gonore ini sendiri yaitu sulit kencing, penyempitan saluran telur pada perempuan dan saluran sperma pada laki-laki, dan dapat berisiko bisa menyebabkan mandul juga. Dan selanjutnya yaitu herpes simplex, yaitu gejala klinisnya terjadi atas 3 stadium. Yang pertama infeksi primer, yaitu ditandai dengan gejala demam, nyeri atau sakit bila berhubungan seksual, muncul gelembung-gelembung berisi cairan atau lesi di sekitar kelamin. Kemudian ada fase laten,
Pada fase ini tidak ditemukan gejala klinis, tetapi virus herpes simplex ini dapat ditemukan dalam keadaan tidak aktif pada ganglion dorsalis atau kumpulan syaraf pada tulang punggung. Kemudian ada infeksi recurrence, yaitu virus herpes simplex yang tidak aktif. Akibat herpes pada ibu hamil, efek sampingnya yaitu pada permulaan kehamilan terjadi keguguran, yaitu virus masuk melalui plasenta. Kemudian efek yang kedua yaitu bayi yang dilahirkan menderita hepatitis. Kemudian ibu hamil yang melahirkan bayi itu berisiko melahirkan bayi menderita hepatitis atau meningitis atau radang otak, atau bahkan bisa meninggal dunia. Nah, ini contoh dari herpes itu sendiri. Nah, ini herpes simplex. Ada ini juga. Kemudian kita masuk di kondiloma suminata, yaitu biasa dikenal dengan nama jagar ayam atau kutil kelamin. Penyebabnya adalah virus papilloma humanus. Itu gejala klinisnya masuk ke dalam tubuh melalui luka lecet pada saat berhubungan seksual. Sel yang terinfeksi berbentuk kutil. Virus yang terdapat pada kutil memperbanyak diri membentuk bintil kecil, kemudian berkelompok membentuk kelompok kulit yang permukaannya kasar. Kalau tersenggol, kelamin mudah berdarah. Masa inkubasinya 3-8 minggu. Dalam keadaan basah, permukaan kulit dapat mengalami kerusakan jaringan yang timbul menimbulkan bau busuk. Ada akibat dari jagar ayam ini sendiri yaitu mengakibatkan kanker rahim. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi biasanya dilakukan pap test atau pap smear untuk mengetahui apakah terdapat virus papilloma humanus. Nah, ini adalah contoh dari jagar ayam itu sendiri atau kutil. Nah, selanjutnya itu ada ulcus mole. Ulcus mole itu apa sih? Ulcus mole itu adalah penyakit menular seksual yang banyak terdapat di daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Ulcus mole disebabkan oleh virus Haemophilus duthraei. Gejala klinisnya itu masa tunas ulcus mole di antara 3-5 hari. Kemudian masa tunas ditandai dengan bercak merah, seperti gigitan nyamuk. Kemudian ada nyeri, lunak dan mudah berdarah. Bila pecah berbentuk mangkuk dan kotor, atau lukanya seperti sifilis stadium awal dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian letak luka ada yang di ujung penis, klitoris, anus, jari-jari tangan dan lidah. Kemudian akibat dari ulcus mole ini sendiri yaitu ada bisa bersifat itu bisul besar. Yang kedua ada pada laki-laki, apabila tidak diobati, abses akan menutup lubang atau sinusis sehingga tidak bisa kencing. Nah, ini contoh dari ulcus mole itu sendiri. Ada sifilis congenital. Sifilis congenital itu disebabkan oleh kuman Spirochaeta berbentuk spiral yang disebut Treponema pallidum. Sifilis dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu sifilis congenital dan sifilis aquisita. Sifilis congenital itu penyebab sifilis yang ditularkan waktu janin ada dalam kandungan ibu yang menderita sifilis. Dan sifilis aquisita yaitu penyebab sifilis yang diderita karena berhubungan seks dengan penderita sifilis. Kemudian gejala klinisnya yaitu sifilis sukar dikenal dengan awal, diderita karena menyerupai penyakit kulit lainnya. Gejala awal bisa hilang tanpa diobati, tetapi jika tidak diobati, kumannya dapat menetap selama 2-6 minggu atau yang sering kita sebut dengan laten.
Tanda-tanda dari sifilis ini yaitu pertama, pada sifilis kongenital yaitu pertama stadium dini atau usia anak kurang dari 2 tahun, yaitu gejalanya bisa lepuh-lepuh pada tangan dan kaki, wajahnya seperti orang tua, atau bisa dibilang penuaan dini lah, kelainan pada tulang, kelainan pada selaput dan hidung, kelainan pada selaput dan hidung, kelainan hepar dan limpa yang dapat mengakibatkan kematian. Kemudian ada stadium lanjut atau anak di atas usia 2 tahun atau 7 sampai 9 tahun, itu gejalanya kelainan pada mata dapat mengakibatkan kebutaan, kelainan gigi yang mempunyai bentuk yang khas obeng, gangguan pendengaran atau tuli. Kemudian ada pada sifilis akuisita, yaitu yang pertama ada stadium awal, itu gejalanya bisa timbul luka-luka kecil berbentuk bulat pada alat kelamin, tidak nyeri dan kenyal, pembesaran kelenjar getah bening dan tidak sakit. Kemudian ada stadium lanjut, yaitu 2-3 tahun. Setelah stadium awal, gejalanya yaitu muncul borok yang merusak sampai ke tulang, kerusakan pada jantung dan susunan syaraf pusat, kelumpuhan dan kemunduran cara berpikir. Ini adalah contoh dari sifilis itu sendiri. Kemudian bagaimana sih cara menghindari PMS ini sendiri, yaitu penyakit ini sendiri? Yaitu yang pertama, kita dapat mengontrol diri, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa di sini yaitu kita menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua, hindari pornografi, yaitu hindari pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, jauhi tempat maksiat, ya seperti di PSK. Kemudian yang keempat itu jauhi teman yang mesum, karena di sini pergaulan juga dapat berpengaruh dalam mempengaruhi sifat dan karakter kita sendiri. Itu pilihlah teman dengan bijak. Kemudian yang kedua, tumbuhkan pengetahuan mengenai bahaya penyakit seksual, nggak bisa melalui orang lain atau sumber-sumber pengetahuan. Karena dengan tahunya kita tentang penyakit penderita seksual itu sendiri, tahu bahaya, otomatis kita tidak melakukannya. Yang ketiga, banyak melakukan aktivitas fisik, yaitu melakukan kesibukan lain yang pastinya berdampak positif, yang tidak menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri dan orang lain. Baik, hanya sekian presentasi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.